Halo para sobat Easy Stock, jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas 10 besar perusahaan yang bergerak di bidang energi. Dan ini dominasinya adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang tambang batubara. Ada Adaro, Bukit Asam, Indo Tambang Raya, Golden Mine Energy, Prima Andalan Mandiri, Dian Swastika, Bumi Resources, Indika FM, Bara Multi, dan Adaro Mineral. Nah, ini ranking dari net profit ya. Net profit after tax ini rankingnya seperti ini. Nah, kita membahas yang paling kecil sebagai ini ya, sebagai exercise lah, dengan menggunakan cara-cara valuasinya Benjamin Graham seperti apa. Oke, dan untuk itu kita akan menggunakan aplikasi Easy Stock. Nah, Easy Stock ini bisa Anda akses download melalui Google Play Store, dan ini free of charge, dikhususkan untuk menemukan nilai wajar semua saham yang ada di bursa. Metode yang digunakan adalah rumusnya Benjamin Graham, pengarang buku Security Analysis dan Intelligent Investor. Beliau adalah gurunya Warren Buffett. Oke, sebetulnya kita sudah membahas ya, penulis sudah pernah membahas ini. Membahas dalam artian ini bisa. Nah, oke. Ini sebetulnya sudah ada ini di di e-booknya, bisa Anda lihat, dicari e-booknya di Gramedia online atau Google e-book, Google Playbook ya. Oke, kita lihat bagaimana sih grafiknya Adaro. Kita lihat ADMR dulu lah, kita membahas ADMR sebagai contoh ya. Adaro Mineral, ini anak perusahaannya Adaro. Ya, ini dalam kondisi turun ya, kalau ini kan weekly ya. Nah, ini sudah sedang menurun ini. Tapi dari sejak IPO naik drastis sampai ke 3.000. Dari level 200 malahan, luar biasa. Apakah harganya seperti itu? Kita lihat. Adaro Mineral, ADMR. Nah, ini ada metode perhitungan ya. Oke. Pertama yang kita hitung adalah free cash flow daripada Adaro Mineral atau ADMR. Kita menggunakan laporan keuangan yang paling up to date, yaitu kuartal 1 2022. Kalau tadi rankingnya tuh ranking per Desember ya, 31 Desember. Tetapi dalam menghitung valuasi nilai wajar, kita menggunakan yang up to date. Nah, di situ kita lihat net income. Ini karena kuartal ke-1 itu 3 bulan, kita mengasumsikan semua setahun atau di annualize. Yang di annualize adalah sisi earning aja, yaitu sisi porsi yang terkait sama earning power atau free cash flow. Nah, itu ada net income, other income dan expenses yang positif, depreciation positif, capital expenditure adalah negatif, mengurangi. Ya, earning powernya adalah 12,2 triliun ya, dibagi listed stock yang sebanyak 40,8 miliar earning power atau free cash flow-nya 300. Kemudian dari sisi balance sheet yang kita hitung adalah net working capital atau surplus deficit per share daripada utang jangka pendek. Kita lihat total current asset, terus ada yang harus kita kurangi adalah prepaid, advance dan lain sebagainya, dapat adjusted current asset. Lantas kita
bandingkan atau kita kurangi dengan hutang jangka pendek dan jangka panjang, sehingga ada dua angka di situ, surplus deficit daripada hutang jangka pendek, net current asset dibanding hutang jangka pendek itu positif 85, dan surplus deficit dibandingkan net current asset dengan total hutang minus 126. Oke. Gabungan free cash flow dengan surplus defisit neraca diproyeksikan dengan average growth penjualan 5 tahun sebelumnya, 5 tahun atau lebih. Didiskontokan dengan yield surat utang negara tenor 10 tahun atau yang dikenal government bond yield. Kita pakai data yang paling up to date 6 Juni 2022, yieldnya adalah 7,2133%. Memasukkan faktor dividen, tapi dividennya ini zero ya, dan memasukkan risk management margin of safety dengan rate 30%. Jadi true value-nya adalah 1650 tertinggi dan terendah nilai wajarnya 1210. Oke. Kita lihat sekarang. Kita lihat gimana caranya mengakses. Ya, kalau Anda akses dari Google Play Store, Anda ketemu seperti ini, Anda review dan Anda download. Bentuknya tampilannya seperti ini. Kita ketik ADMR. Nah, kalau lihat di sini ADMR, cara bacanya closing price-nya 2150. Coba kita lihat lagi closing price-nya berapa. 2130 karena dia turun, itu harga kemarin kan. Turun dia. Oke, di sini kelihatan nilai wajar tertingginya 1650. Which is itu lebih rendah daripada harga pasar. Dan nilai wajar terendahnya adalah 1210. Jadi saham ini tidak ada upside. Downside-nya itu adalah 44% sampai 33% sampai 44%. Itu downside-nya. Jadi ini kemahalan. Kita buka panel berikutnya. Laporan keuangan pertumbuhannya 5%, oke. Semuanya bagus ya, cuma harga kemahalan gitu. Return on equity-nya bagus 29%, profit marginnya luar biasa. Debt equity-nya aja nih kekurangannya karena dia di atas 2, harusnya yang betul tuh di bawah 1. Working capital-nya bagus, jadi kelemahannya dia di sini adalah hanya debt to equity, tetapi juga memang kemahalan harganya. Mungkin kalian juga nggak sepaham sama Easy Stock. Growth-nya kenapa 5%, terlalu rendah. Anda bisa masuk ke forecast simulator di sini dan Anda bisa pasang growth-nya 10%. Naik nggak dia? Berubah tidak? Ternyata harganya berubah kan. 2416 berarti ada upside, tapi upside-nya nggak terlalu tinggi, sekitar nggak sampai 300 perak ya. Nggak sampai 300 perak. Tapi ada downside-nya sedikit, yaitu sebesar berapa tuh, 25 tambah 150, 175 perak. Nah, oke. Kita lihat valuasinya yang tadi kan bagus sekali kan. Marginnya bagus, profit marginnya bagus, gross marginnya bagus, kelemahan di debt equity. Oke. Jadi saham ini terlalu mahal ya. Kita lihat Adaro Energy. Naik terus, luar biasa. Kalau ADMR ada turunnya ya. Ini nggak pernah turun nih. Adaro induknya. Wow. Itu kita baca upside-nya 90% sampai 2 kali lipat. Karena memang growth-nya padahal cuma 4,5%. Kalau naikkan 10, pasti upside-nya lebih tinggi lagi. Tapi udah cukup lah sih, itu konservatif aja. Di sini debt equity-nya di bawah 1, bagus.
return on equity-nya 10%, ya oke lah. Ini kurang sebetulnya, tetapi profit margin-nya 36%. Profitability-nya tinggi sekali. Working capital-nya bagus. Ini saham menarik sekali untuk dikoleksi. Oke, kemudian tadi apa? Bumi ya. Bumi Resources, kita lihat dulu harganya. Bumi Resources. Gocap sahamnya. Nggak menarik gocap. Turun habis dari 3.600. Kenapa bisa seperti ini ya? Bumi di sini negatifnya besar sekali. Closing price 57, nilai wajarnya nggak ada nilainya, alias jelek sekali. Kenapa bisa begitu? Ini laporan keuangan udah 12 bulan. Kita lihat net income-nya positif, cetak laba ya. Tapi free cash flow-nya negatif, 2,3 triliun. Kenapa? Karena capital expenditure sama biaya-biaya lain-lain. Nah ini harus diperhitungkan. Ini EasyStock memperhitungkan itu. Kenapa bisa nilai free cash flow-nya bisa negatif sedangkan net profit-nya positif? Karena ada belanja modal dan biaya lain yang di luar core business-nya dia. Nah ini EasyStock sudah bisa memilah di sini. Oke, terus kemudian kita lihat dari sisi neraca. Net current asset-nya 11 triliun ya. Untuk nutupin 41,7 triliun udah nggak bisa. Udah negatif working capital. Ditambah long term debt-nya 10 triliun. Tambah lagi defisit neracanya menderita. Oke, kita lihat laporan financial report-nya, return on equity bagus 34%. Profit margin-nya nggak terlalu tinggi ya. Lumayan, tapi sebetulnya masih lumayan profitability-nya. Coba balik lagi, debt to equity-nya 5,5. Tadi Adaro 0, sekian, ini 5 kali, berarti beban utangnya kan banyak. Artinya kalau dihitung secara EasyStock, kewajiban dia, andaikan itu dilikuidasi, dia akan nggak pernah bisa mampu bayar. Makanya nilai negatif. Oke, kita lihat apa tadi, ITMG. ITMG, wah, upside-nya 2 kali lipat semua nih. Nah, padahal pertumbuhannya cuma 1,6%. Nah ini return on equity 40%, bagus. Debt to equity di bawah 1. Di bawah 0,5% lagi. Profit margin 23%, bagus. Working capitalnya bagus. Dan lain sebagainya. Saya lihat ITMG seperti apa. ITMG. Oke, iya naiknya tajam terus ya. Naik ya dari, kalau mingguan naik terus nih ITMG. Oke, sekarang kita lihat saham apa lagi di situ. Sorry. Habis ITMG, PTBA. Coba kita lihat PTBA Games. PTBA. Naik terus PTBA. Kita lihat perhitungannya. PTBA. Oke, ini upside-nya 85% sampai 2 kali lipat. Bagus ini. Laporan keuangan yang terakhir udah Q1. Return equity 8,6, marginnya, net marginnya 28% lebih. Working capital 1,3 atau 1,4. Ini bagus nih. Anda nggak perlu pakai simulator, ini udah tahun growth-nya dengan 5% aja sudah bisa sampai menghasilkan upside yang tinggi. Sekarang apa? Games. Ini kalau nggak salah emas nih. Oke, ya memang masih naik terus ya. Kita lihat Games. Seperti apa Games. Game. Golden Mine Energy, upside-nya 41% sampai 48%. Kita buka laporan keuangan 1 tahun, revenue growth-nya 2,5%. Ini mungkin emang harga ketinggian ini ya. Harga ketinggian, harganya masih terlalu rendah.
Harganya 6.750 tapi upside-nya bisa sampai 9.500. Return equity-nya bagus, debt equity-nya oke lah di atas 1,5 ya. Profit margin-nya juga bagus, working capital di bawah 1. Oke, ini masih direkomendasi. Sekarang saham apa tadi? PTBA udah, ITMG Games, MCall. Oke, saham Prima andalan Mandiri upside-nya 38 sampai 44. Kita buka lagi reportnya, ini 1 tahun ya. Pelaporannya growth-nya kecil sama konservatif 2% aja, padahal bisa lebih tinggi. Tetapi karena intrinsic value-nya udah sampai 100 ribuan, sedang harga baru 7.350. Kita lihat return equity-nya bagus, debt equity-nya bagus, profit margin-nya sangat profitable, dan rekening earning atau working capital itu 2,3 which is bagus. Oke. MCall kita lihat lagi apa itu ya, BSSR atau INDI, BSSR. Upside-nya 28 sampai 31 bagus. Laporan keuangan udah Q1 2022. Return on equity 9%, debt equity di bawah 1. Marginnya juga bagus 21%. Ini bagus semua ini rata-rata nih. Kita lihat sama apa lagi, INDI, DSSA dulu. DSSA, Dian Swastika. 65 sampai 2 kali lipat. Wah, saham-saham di energi ini di batubara luar biasa bagus semua nih kayaknya nih. Terus revenue growth 7,5%. Ini return equity 15 ya bagus lah, lumayan. Ada equity 21, profit margin 12,2, memang nggak terlalu tinggi tapi boleh lah, bagus lah ini DSSA. Terus kita lihat apa lagi? Kita lihat tadi apa lagi tuh? Indika FM. Ya, Indika Energy. Wah, upside-nya 39 sampai 4 kali lipat. Q1 pertumbuhannya kita buat rendah karena valuasi udah tinggi banget. Return equity-nya 8,5%, debt equity tinggi, kelemahan di debt equity di sini. Hampir mendekati 3 batas, ambang batas sebetulnya. Profit margin 10, working capital 1,4. Coba kita lihat Indika Energy. Kita lihat tadi BSSR dulu. Naik tapi lagi turunnya. Indika Energy itu juga naik terus. Oke, kita lihat saham apa lagi yang kita lihat. ADMR, Desa Bumi Games. Udah kita lihat semua. Anda sudah pelajari perhitungannya, tadi perhitungan valuasinya seperti apa, dan tinggal kalau mau lihat di buku ini bisa nih. Di buku ini ada, bisa Anda pelajari lebih detail. Ada di Gramedia dan Google Playbook. Oke,